Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Lestari. Saya adalah dosen program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini adalah mata kuliah umum yang didapat di semester ganjil dengan jumlah 2 SKS. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan meliputi DAA, yakni Delivery, Introduction, dan Assessment. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini membuat bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan dan tulisan, terutama dalam menyusun paragraf, esai, menulis akademik, serta menyajikan secara akurat dan santun. Selanjutnya, senada dengan hal itu, capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan, tulisan, terutama dalam menyusun paragraf, esai, menulis akademik, serta menyajikannya secara akurat dan santun. Berikut ini adalah materi pembelajaran bahasa yang akan diberikan kepada mahasiswa selama 1 semester. Pertama, pendahuluan atau sosialisasi silabus. Yang kedua, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang ketiga, ragam bahasa. Yang keempat, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Kelima, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang kedua. Yang keenam, diksi dan definisi. 7, kalimat efektif. 8, paragraf dalam bahasa Indonesia. 9, penalaran dalam karangan. 10, topik ilmiah. 11, konversi naskah ilmiah. 12, kerangka karya ilmiah 1. 13, kerangka karya ilmiah 2. 14, kutipan dan sumber kutipan. Sistem pembelajaran yang saya gunakan di masa pasca COVID-19 ini sesuai dengan peraturan pemerintah Kota Palembang dan khususnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN menggunakan sistem pembelajaran tatap muka. Aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran yakni menggunakan WhatsApp sebagai sarana komunikasi di luar dari jam perkuliahan. Sedangkan metode pengumpulan tugas menggunakan aplikasi Google Classroom dan email. Kemudian, metode pembelajaran yang saya gunakan ada 4. Yang pertama, ceramah atau penyampaian materi. Kedua, CTL atau Contextual Teaching and Learning. Ketiga, diskusi kelompok. Keempat, pemberian kuis. Pertama, metode ceramah yang saya lakukan bertujuan agar mahasiswa dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran serta dapat terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa di tengah pemberian materi. Kedua, metode Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar mahasiswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata mahasiswa. Ketiga, untuk metode diskusi kelompok atau presentasi, saya memberikan suatu permasalahan atau studi kasus dalam bidang bahasa Indonesia. Tujuan dari diskusi ini mahasiswa dapat memberikan solusi, dapat memecahkan suatu permasalahan, dan juga dapat diharapkan bahwa semua mahasiswa dapat lebih aktif lagi dalam bertukar pikiran, dalam mengemukakan ide-ide kreatif, logis, saling menghargai pendapat orang lain. Dan terakhir, yang keempat, ialah pemberian tugas atau kuis yang menjadi alternatif yang digunakan untuk menilai kinerja mahasiswa. Metode ini memicu mahasiswa untuk lebih antusias dan serius dalam proses belajar mengajar. Secara teknis, metode ini dapat digunakan apabila proses perkuliahan hampir selesai. Metode ini menjadi bahan review antara materi-materi perkuliahan sebelumnya.
Agar mempermudah penyampaian materi, saya mempersiapkan bahan pembelajaran seperti PowerPoint, ialah membuat slide terlebih dahulu untuk presentasi, buku, bahan ajar seperti handbook juga, video pembelajaran dari YouTube sesuai dengan RPS. Untuk sistem penilaian yang saya berikan yaitu pertama ada tugas dan kuis 25%, UTS itu 30%, UAS 45%. Berikut ini saya akan tampilkan video pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Mari saksikan video berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Mana semangatnya? Selamat pagi. Pagi. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini seperti biasa, doa dulu untuk memulai perkuliahan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita selesai berdoa, lalu boleh kalian buka aplikasi Google Classroom-nya. Silakan kalian isi presensi hari ini. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Baik. Oke anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia. Minggu lalu kita telah mempelajari materi apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Ya. Perkenalkan, nama saya Rizka Yuliana. Materi minggu lalu ialah sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Terima kasih. Dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kamu telah memahami hal itu? Iya, Bu. Hari ini kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua yakni ragam bahasa. Pada pembelajaran kali ini, ada capaian pembelajaran yang akan kita capai, ya, di mana mahasiswa itu dapat menggunakan ragam bahasa lisan dan tulisan sesuai dengan konteksnya. Kita ke materi, ada sebuah video yang akan Ibu tayangkan, silakan kalian simak videonya. Setelah itu akan ada pertanyaan dari Ibu, siap-siap. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Berikut beberapa contoh ragam bahasa lisan. Ada orang nggak? Nggak ada. Ih, ada orang nggak? Nggak ada. Misi Kak, boleh pakai nggak komputernya? Oh, sok mangga tuh. Cepetan mangga. Kak, kok mangga? Ini kan komputer. Mangga. Ih, kok mangga sih? Komputer. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis, tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara virtual atau bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai dasarnya. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari ragam bahasa tulis. Jadi, ragam bahasa tulisan maupun lisan itu sangat banyak dan beragam-ragam.
maka teman-teman sekalian harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar bisa dimengerti oleh semuanya. Terima kasih. Oke, tadi sudah menyimak videonya? Sudah. Apa yang kamu dapat dari video yang telah kamu lihat itu? Saya, Bu. Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Maulana. Jadi dari video yang telah diberikan, saya mendapat kesimpulan bahwa terdapat begitu banyak sekali ragam bahasa Indonesia, Bu. Ada ragam bahasa dari berbagai daerah, ada ragam bahasa berbentuk lisan dan juga tulisan. Terima kasih. Terima kasih Maulana, cukup bagus jawabannya. Yang lain apakah ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menambahkan jawaban dari yang telah Maulana jelaskan. Benar, memang dari tampilan video itu bisa kita lihat ya, ada begitu banyak bahasa daerah ya. Kalau misalkan dalam konteks di ranah kampus seperti itu, apabila kita menggunakan bahasa daerah kita masing-masing, apakah kita akan bisa berkomunikasi antara satu sama yang lain? Itu akan terasa sulit. Nah, adanya bahasa Indonesia itu dapat membantu kita untuk dapat berkomunikasi dari teman kita yang dari daerah Sunda dan daerah misalnya Sumatera, itu akan bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Begitu pula dalam hal tertulis ya. Kalau dalam hal tertulis, kebiasaan kita singkat-singkat, memang ada beberapa orang yang paham dalam singkatan itu, dan ada juga misalkan orang yang lebih dewasa atau misalkan orang tua biasanya tidak terlalu paham dengan singkat-singkatan. Artinya kita harus menggunakan bahasa yang baik. Nah, hari ini penjelasan Ibu yakni ragam bahasa, dan kita juga harus menggunakan bahasa yang baik dan benar secara tertulis maupun lisan. Seperti dengan sesuai dengan capaian pembelajaran kita juga ya. Nah, di sini ada yang namanya ragam bahasa Indonesia. Pertanyaannya, pertama, apa yang dimaksud dengan ragam bahasa? Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Sandy Susanto. Ragam bahasa adalah macam-macam bahasa, Bu. Sekian, terima kasih. Ada yang lain? Kalau tidak ada, Ibu akan menambahkan lagi jawaban dari Sandy. Apa yang dimaksud dengan ragam bahasa? Ragam artinya apa? Variasi. Variasi itu bisa juga, kalau kata teman kamu tadi, macam-macam. Bahasa adalah apa? Alat komunikasi. Jadi di sini ada banyak macam atau banyak variasi alat komunikasi, ya. Baik berupa lisan dan tulis, dan bahasanya juga banyak. Nah, selanjutnya di pertanyaan yang kedua, kira-kira nih bahasa apa saja yang Anda ketahui? Sudah umur berapa? Bahasa apa yang sudah kalian ketahui? Coba angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Samawi. Yang saya ketahui tentang ragam bahasa yaitu bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa internasional. Yang saya ketahui bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Bagus ya, coba tepuk tangan dulu sama teman kita. Yang lain adakah selain bahasa Inggris? Ini ragam bahasa, yakni variasi bahasa menurut pemakaian yang dibeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Jadi sesuai dengan topiknya. Menurut hubungan pembicara, kawan berbicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jadi misalkan kita posisinya lagi di lingkup formal seperti ini, berarti penggunaan bahasa kita menggunakan bahasa yang formal ya. Dan kita gunakan juga bahasa Indonesia. Soalnya kita di luar sini ketemu sama teman kita sesama daerah, ya boleh ya pakai gunakan atau bahasa daerahnya. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan kalian bisa bahasa daerah, harus bisa juga bahasa Indonesia. Karena kalau kalian tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, kalian akan kesulitan untuk berkomunikasi di lingkup kampus ini. Kayak contoh video tadi ya. Oke, ada 3 bahasa di Indonesia. Tadi
teman kalian udah kasih tahu ya, ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing atau katanya tadi bahasa internasional. Nah, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa kedua. Bahasa kedua, bahasa yang diperolehnya setelah bahasa daerah. Dari sini dapat diartikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kedua. Bahasa pertamanya apa? Bahasa daerah. Itu bahasa lainnya bisa disebut sebagai bahasa ibu. Ya, bahasa ibu itu yang pertama dikenalkan oleh keluarga kita. Misalkan di lingkup keluarga kalian itu orang Palembang. Misalkan di dalam rumah itu menggunakan bahasa Palembang. Itu berarti kalian menguasai bahasa ibu. Bahasa ibu bahasa Palembang, bahasa daerah. Nah, bahasa keduanya tetap sebagai bahasa Indonesia. Di sini ada bagian yang namanya ragam bahasa. Ternyata banyak nih dilihat dari cara berkomunikasi, situasi penuturnya, dan pokok permasalahannya. Kita lihat di cara berkomunikasi. Bu Rosa sudah tahu semua dari cara berkomunikasi itu ada lisan dan tulis. Ya, lisan sudah tahu ya komunikasinya gimana. Tertulis juga bisa sebagai alat komunikasi di WhatsApp. Selain itu juga bisa kayak email, banyak ya variasinya. Lalu di situasi ada yang namanya resmi sama yang tidak resmi. Kayak Ibu jelasin tadi, kalau di lingkup kelas, kampus, kalian ngobrol berarti harus pakai bahasa Indonesia. Dilatih pada saat inilah momennya. Jadi ketika kamu di luar, kamu akan terbiasa, ya. Begitu juga kalian dalam kegiatan-kegiatan di luar, kegiatan itu akan sudah tidak asing lagi dengan kalian menggunakan bahasa Indonesia. Karena Ibu tahu di sini kan banyak variasi daerahnya ya. Bergabunglah di sini. Selanjutnya, sesuai dengan penutur. Penutur itu ada dialek, ada terpelajar, ada resmi, dan ada tidak resmi. Dialek itu percakapan ya antara satu orang dengan yang lain. Itu sesuai dengan ragamnya, dengan asalnya ya. Itu dialek. Kalau misalnya kalian ketemu sama teman kalian satu daerah, nah berdialeklah kalian. Tuh. Untuk yang terpelajar, contohnya di sini, ya. Jadi agak beda. Kalau misalnya kalian, ya, yang terpelajar harus ngomongnya memang tertata, dipilih, ya. Pemilihan katanya memang harus tepat, tidak asal ngomong kayak ngomong-ngomong yang nggak baik itu nggak usah diungkapkan. Nah, selanjutnya bahasa resmi di lingkup-lingkup yang resmi ya, yang tidak resmi di luar dari hal yang resmi tersebut. Selanjutnya, sesuai dengan pokok persoalannya. Ini ada di bidang agama, bisnis, hukum, sastra, dan sebagainya. Jadi, kalau misalkan kita lihat di pokok persoalan, misalkan di bidang agama. Biasanya kalau misal pembahasan tentang agama berarti dikaitkan dengan hal-hal yang terkandung di dalam misalkan ayat suci Al-Quran, ayat sekian. Jadi kata-katanya lebih ke arah situ. Kalau misalkan kalian nih anak manajemen, ya, anak manajemen biasanya penggunaan kata dalam diskusi atau lebih banyak yang seperti apa? Misalnya kayak contoh, oh jadi laba dari kegiatan yang kita lakukan itu bagaimana? Atau untung atau rugi? Pokoknya lain lah ya, misalkan bahasa-bahasa manajemen. Atau ada debit, kreditnya gimana, balance enggak. Nah, beda kan dengan yang agama tadi contohnya. Seperti itu, ada pembeda. Selanjutnya, di ranah hukum juga seperti itu. Hukum biasanya penggunaan kayak pasal-pasal. Jadi dalam kegiatan-kegiatannya dikaitkan juga dengan pasal-pasal tadi. Sastra, ya kalau sastra berarti banyak ya, bisa menggunakan analogi seperti itu ketika kita ngomong.
mengandai-andai sesuatu, bisa dibuat kayak novel atau cerpen, seperti itu. Nah, tadi ada macam-macamnya, dan selanjutnya ini kita lihat berdasarkan dari media ragam lisan dan tulis. Kira-kira itu ada pembedanya nggak? Pasti ada ya. Adanya kita bisa lihat pada ragam bahasa, itu ragam bahasa lisan dan tulisan itu ya. Kalau di ragam bahasa lisan yang bakunya itu contohnya kayak ceramah sama pidato. Itu yang baku ya. Kalau misalkan yang tidak baku itu percakapan antara teman. Ragam bahasa tulisan itu ada yang namanya buku ya, seperti menulis laporan, artikel, jurnal, esai, apalagi tesis, skripsi, dan segala macam itu. Berarti sudah tahu ya yang baku. Nah, yang tidak baku ya seperti yang kalian lakukan saat ini, menggunakan SMS, WA, menulis dengan bahasa gaul, atau juga mungkin ada cewek-cewek yang masih suka membuat buku catatan harian, diary ya. Masih ada yang seperti itu atau udah nggak zamannya? Selanjutnya ini kita bisa lihat perbedaan antara lisan dan tulisan. Lisan ya ada lawan bicara. Kalau lisan tidak ada lawan bicara, bisa nggak? Nggak bisa, nanti dikira nah gitu. Jadi kalau ragam tulis itu tidak perlu ada lawan bicara, karena perlunya sebuah kertas, mungkin pena. Jadi kalau misalnya dia sambil senyum-senyum atau karena itu dia menulis ya. Kalau lisan tadi, kalau senyum-senyum sendiri lah bahaya ya. Selanjutnya ada unsur fungsi gramatikal. Ada subjek, ini sudah dipelajari dari kalian SMA dulu ya. Ada subjek, predikat, objek. Nah, kalau di ini tidak selalu dinyatakan dengan kata-kata, tetapi dengan gerak dan mimik. Misalkan ekspresi ya, kalau misalkan kita ngobrol itu kan ekspresi. Gimana ekspresi kita? Apakah kita marah atau kita senang yang akan kita sampaikan. Tapi kalau misalkan tertulis baru pakai subjek, predikat, objek. Kalau misalkan dia marah berarti pakai tanda seru atau hurufnya dibesarkan semua. Nah, itu artinya. Tapi kalau misalkan dalam komunikasi lisan diungkapkan dengan suara, nada rendah tinggi suara ya, ekspresi gitu. Yang ketiga itu terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Kalau ini tidak, di mana saja kita bisa menulis. Ya, diksi tidak cermat. Ya, karena kita ngomong, yang penting orang itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Kalau tertulis harus dengan cermat. Kalau misalkan salah pemilihan kalimat, biasanya orang yang baca akan mengartikannya juga berbeda. Itulah bedanya kalau misalnya lisan sama tulisan. Enak kita ngobrol langsung daripada secara misalkan tertulis atau WA ya. Kadang artinya beda gitu. Makna yang dipengaruhi oleh tinggi, rendah, panjang, pendek, nada, suara ya, atau intonasi. Kalau di lisan ada intonasinya. Baik, itu ya penjelasan hari ini. Tugasnya ya, ada tugas. Tugasnya adalah cari satu jurnal yang berkaitan dengan ragam bahasa. Lalu sertakan review jurnal mulai dari rumusan masalah, tujuan, dan hasil. Jadi kalian cari nih satu jurnal, kalian ambil ya masalahnya, tujuan, dan hasilnya seperti apa. Itu kalian analisis ya, kalian review. Selanjutnya, yang kedua, buatlah video yang berkaitan dengan ragam bahasa. Nanti dibuat kelompok. Dibuat kelompok, akan Ibu share di WhatsApp ya. Kelompoknya siapa-siapa saja. Silakan kalian buat video seperti yang Ibu tampilkan di awal tadi.
ya. Untuk tempatnya boleh di kampus dan boleh di tempat lain sesuai dengan konteks yang telah kalian pilih. Seperti itu. Baik, sampai di sini penjelasan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Saimul Rahman. Izin bertanya, Bu, apa faktor penyebab ragam bahasa di Indonesia? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang namanya faktor penyebab terjadinya ragam bahasa. Ada 3 faktor ya. Yang pertama, faktor sejarah. Yang kedua, faktor wilayah. Yang ketiga, faktor di sini ya, di faktor sejarah, seperti halnya materi lalu, kalian telah ketahui sejarah dari penguatan bahasa Indonesia. Nah, berawal dari mana? Dari keperluan untuk berkomunikasi. Zaman dulu masih menulis di batu ya, dan biasanya juga penggunaannya menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, dimulailah menjadi bahasa yang dibuat oleh atau diatur sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, seperti itu ya. Dan faktor wilayah, dia biasanya banyak ya, wilayah, misalkan wilayah daerah pantai. Nah, daerah pantai itu ngomongnya seperti apa? Agak lebih keras karena dia kan banyak angin. Jadi ketika dia ngomong kayak misalnya Kalimantan atau misalnya tinggi, ngomongnya karena posisinya dekat dengan pantai. Nah, begitu juga misalkan di daerah yang pemukimannya padat, berarti ngomongnya tidak harus besar-besar kan? Berarti itu juga salah satu faktor jadi ragam bahasa. Budaya juga ya. Budaya juga menjadi suatu faktor terjadinya ragam bahasa. Apalagi di Indonesia ini begitu banyak budaya ya. Baik, sampai di sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu, ya. Kasih satu kesempatan lagi, silakan. Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri William Putra. Izin bertanya, Bu, bagaimana terbentuknya ragam bahasa di Indonesia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dari mahasiswa sekalian, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan temannya? Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almarta Dinda. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fajri, di mana bagaimana terbentuknya ragam bahasa di Indonesia. Terbentuknya ragam bahasa di Indonesia ialah berawal dari kebutuhan akan komunikasi, di mana komunikasi tersebut menciptakan adanya bahasa. Dan inti dari komunikasi ialah supaya dapat dipahami oleh orang yang saling berbicara. Baik, bagus sekali jawaban oleh teman kalian. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Lanjut lagi di minggu depan. Sampai jumpa. Saya akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan dan cuplikan dari salah satu materi bahasa Indonesia yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap jaga kesehatan. Saya Sherly Lestari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.